jumlahnya 22.500, dan di kuartal 3 1.750 dikali 15 sama dengan 26.250, dan di kuartal 4 2.000 dikali 15 jumlahnya 30.000. Di tahunnya 6.500, jumlah dari semuanya di tahun jadi 6.500 dikali 15 sama dengan 97.500. Baik, selanjutnya laporan kedua, yaitu anggaran produksi. Yang pertama, penjualan, yaitu diambil dari laporan pertama 1.250 dan seterusnya. Selanjutnya persediaan angkut yang diinginkan 450, di mana 1.500 dikali 30% sama dengan 450. 30% sudah tertera di soal, dan 1.750 dikali 30% sama dengan 565 dan seterusnya. Untuk 375 dihasilkan dari 1.250 dikali 30%. Selanjutnya jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan dihasilkan dari 1.250 ditambah 450, yaitu 1.700 sampai seterusnya. Terus dikurangi persediaan awal, di mana 300 sudah tertera di dalam soal, dan di kuartal 2 450 diambil dari persediaan akhir yang diinginkan, disalin semuanya. Yang terakhir, unit yang diproduksi, yaitu 1.700 dikurangi 300 sama dengan 1.400 dan seterusnya sampai selesai. Di laporan ketiga yaitu ada dua tabel, di mana tabel yang pertama deterjen. Unit yang diproduksi didapatkan dari laporan yang kedua, dan bahan baku langsung ini sudah tertera di dalam soal, yaitu dikali 2. Kebutuhan produksi, di mana dari hasil kebutuhan produksi didapatkan dari 400 dikali 2 sama dengan 2.800 dan seterusnya. Persediaan akhir yang diinginkan 472 didapatkan dari 3.150 dikali 15% sama dengan 472,5 dan seterusnya. Yang 460 didapatkan dari 2.800 dikali 15% sama dengan 420. Selanjutnya jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan ini didapatkan dari 2.800 ditambah 472,5 sama dengan 3.197,5 dan seterusnya sampai sini. Selanjutnya persediaan awal, yaitu dikurangi, di mana 3.197,5 dikurangi 75, yaitu 3.122,5 dan seterusnya. 3.122,5 dikali 5 sama dengan 15.612,5 dan seterusnya. Baik, selanjutnya tabel yang kedua, yaitu pewangi. Di sini ada unit yang diproduksi, di mana unit yang diproduksi didapatkan dari laporan yang kedua. Terus ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung sudah tertera di dalam soal, yaitu dikali 4. Kebutuhan yang diproduksi yaitu 1.400 dikali 4 sama dengan 5.600 dan seterusnya. Persediaan akhir yang diinginkan yaitu dari kuartal 2 6.300 dikali 15% sama dengan 945 dan seterusnya. 840 dihasilkan dari 5.600 dikali 15% sama dengan 840. Jumlah kebutuhan 5.600 ditambah 945 yaitu 6.545 dan seterusnya. Persediaan awal yaitu dikurangi 6.545 dikurangi 455 yaitu 6.095, di mana di mana bahan baku langsung yang dibeli yaitu 6.095
Jadi jumlah pembelian bahan baku langsung yaitu di kuartal pertama ada 4.571,2 dan di kuartal 2 8.837,5, di kuartal 3 5.452,5 dan di kuartal 4 5.156,2 dan di jumlah tahun yaitu 17.017,5. Selanjutnya di laporan keempat yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, unit yang diproduksi. Dari unit yang diproduksi ini hasilnya diambil dari laporan yang kedua. Dan selanjutnya jam tenaga kerja langsung yaitu dikali 0,15, di mana 0,15 sudah tertera di dalam soal. Dan selanjutnya jumlah jam yang dibutuhkan yaitu 1.400 dikali 0,15 sama dengan 210. Dan di kuartal 2 1.575 dikali 0,15 yaitu 236,2 dan seterusnya. Selanjutnya rata-rata upah per jam, di mana rata-rata upah per jam yaitu dikali 15 dan dikali 15 itu sudah tertera di dalam soal. Selanjutnya jumlah biaya tenaga kerja yaitu 210 dikali 15 sama dengan 3.150. Di kuartal 2 236,2 dikali 15 dihasilkan 3.543 dan seterusnya. Selanjutnya di laporan yang kelima. Yang pertama, jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, di mana ini didapatkan dari laporan yang keempat yang jumlah jam yang dibutuhkan. Selanjutnya tarif overhead variabel dikali 7, di mana dikali 7 ini sudah tertera di dalam soal. Dan selanjutnya overhead yang dianggarkan yaitu 210 dikali 7 sama dengan 1.470 dan di kuartal 2 236,2 dikali 7 dihasilkan 1.653,2 dan seterusnya. Dan selanjutnya overhead tetap yang dianggarkan yaitu 1.470 ditambah 1.875 yaitu 3.345, di mana ini jumlah dari overhead. Terus di kuartal 2 1.653,2 ditambah 1.875 dihasilkan 3.528,2 dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya di laporan ke-6, anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang pertama, perhitungan biaya per unit yaitu ada 2 bahan baku langsung, di mana 5 tambah 0,25 dan dikali 4 sama dengan 600. Selanjutnya tenaga kerja langsung 0,15 jam TKL dikali 15 sama dengan 2,25. Selanjutnya overhead variabel 0,15 dikali 7 sama dengan 1,05. Biaya tetap yaitu biaya tetap per jam tenaga kerja langsung 7.500 dibagi 986,25 jam tenaga kerja yaitu 7,60. Overhead tetap yaitu 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 7,60 sama dengan 1,14. Jumlah biaya per unit dihasilkan dari 7,60 ditambah 1,14 yaitu 8,76. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir kaos berlogo yaitu 375 dan tarifnya 8,76, di mana diambil dari jumlah biaya per unit dan jumlahnya 3,285. Baik, selanjutnya di laporan ke-7, anggaran harga pokok penjualan, di mana bahan baku langsung yang digunakan diambil dari laporan yang ketiga. Caranya 6.575 dikali 5 ditambah 6.575 dikali 4 dikali 0,25 hasilnya 38,450. Tenaga kerja langsung yang digunakan diambil dari laporan keempat yaitu 14.793,75. Overhead diambil dari laporan kelima yaitu 14.403,75
HPP yang dianggarkan yaitu 67,647,5, di mana 14.793,75 ditambah 14.403,75 yaitu 67,647,5. Selanjutnya persediaan barang jadi awal yaitu 300 dikali 8,76 sama dengan 2,628. Barang yang terjadi untuk dijual yaitu 70.275,5 dihasilkan dari 67,647,5 ditambah 2,628 sama dengan 70.275,5. Selanjutnya dikurangi barang jadi akhir di laporan yang ke-6 sama dengan 3.285. Selanjutnya harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu 66.990,5 yang didapatkan dari 70.275,5 dikurangi 3.285 yaitu 66.990,5. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.